for me too. That's the reason why you came here to the earth. Your love is beautiful. Your love has made me whole. Your love is more than wonders of the world. Your never-ending love will always stay the same. You'll always be the river of love. When people lose their love, one thing will stay the same. You'll always be the river of love. Oh. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang kita dapat berkumpul kembali pada hari ini untuk kita merayakan ibadah online service kita. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya sedang mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya yakin bahwa kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan selalu melingkupi kita semuanya. Maka daripada itu, mari kita sambut hadirat Tuhan lebih lagi dengan kita menyanyikan penyembahan kita. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada, ya Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan yang terbaik. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ini aku ya Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini,
kasih-Mu. Aku hidup ya Tuhan, Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu, karena kasih-Mu hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Oh, padamu ku bersandar Tuhan, hanya padamu ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ya Bapa, atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagai kami ada Tuhan, tidak lepas daripada kekuatan daripada Tuhan, tidak lepas daripada kasih-Mu ya Tuhan, tidak lepas daripada kemurahan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan selalu bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Setiap tarikan nafas dan hembusan nafas adalah semuanya adalah berkat yang daripada Tuhan, adalah kemurahan Tuhan. Kami masih dapat bernafas sampai pada hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan lebih banyak lagi Tuhan hal-hal yang luar biasa Tuhan yang telah Kau lakukan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan Kau yang pegang kendali Tuhan akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami berikan kehidupan kami total Tuhan hanya padamu ya Tuhan. Kami mau hidup Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami sungguh sangat mencintai Engkau ya Tuhan. Kami sungguh sangat menyayangi-Mu ya Abah. Kaulah yang terutama dan utama Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar Kau terus Tuhan bertata dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kunaikkan syukurku. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Mari kita mau katakan Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan hidup hanya untuk-Mu. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih yang begitu besar, Lebih besar dari dosa lebih kita. kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mau naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan hidup hanya untuk-Mu. Mari menari buat Tuhan.
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, punya buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk masuk lagi lebih dalam kehadiratnya Tuhan sebelum kita mendengarkan firman daripada Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang indah Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan bagi kami Bapak. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat Engkau ya Bapak. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan lebih lagi. Kami sungguh sangat rindu Engkau ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat Sahabat dan Kau dekat. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah ya Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang-Mu. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, Menjauhi Roh-Mu, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau Kau sahabat sahabat kami ya Tuhan. dan Kau Dan Kau dekat. bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia Dan berharga. dan berharga.
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, akan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan, haleluya. Cinta-Mu ya Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh Yesusku, I love you Lord, I love you. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, Engkau sungguh indah ya Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih Jemaat GSC Apurinda dan Geraha. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema buat hidup kita dan kita boleh semakin bertumbuh dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami boleh menyembah, memuji Engkau. Biarlah Tuhan kami semakin dibangunkan Tuhan rohani kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu terus melingkupi setiap kami. Biarlah hadirat-Mu terus Tuhan menguasai hati kami Tuhan. Karena kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan beracara, Tuhan penuhi setiap kami, Tuhan berikan hikmat marifat buat setiap kami,
agar kami boleh merespon firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bagian firman-Mu Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini kita masuk di dalam bulan April yang menjadikan tema kita pada pagi hari ini adalah hadirat Tuhan adalah sumber pengharapan. Mari kita buka di Roma 15 ayat 13. Di firman Tuhan berkata bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, apa makna hadirat Tuhan sebagai sumber pengharapan kita? Hadirat Tuhan sangat diperlukan bagi kita karena Dia adalah sumber pengharapan, Dia adalah sumber yang hidup, Dia adalah terang yang hidup buat hidup kita. Mungkin saya ilustrasikan bahwa di dalam ruangan gelap atau di dalam bumi ini yang gelap, ya, tentunya kita tidak bisa melihat secara fokus benda-benda di sekitar kita. Bahkan kita perlu dibantu dengan cahaya. Nah, saya mengilustrasikan bahwa hadirat Tuhan seperti titik cahaya, seperti sumber cahaya yang menerangi bumi ini, yang menerangi ruangan yang gelap ini, yang menerangi hati kita, Bapak Ibu, yang menerangi pikiran kita, yang menguasai hidup kita. Karena kita perlu berada di dekat hadiratnya. Kita perlu berada di lingkungan, di atmosfer hadiratnya. Pada saat ini kita memberikan izin agar hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena Allah kita bukan Allah yang memaksa, Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang memberikan kebebasan buat kita untuk mengizinkan hadiratnya hadir di dalam hidup kita setiap saat. Inilah yang menjadikan kita yakin bahwa memang Tuhan adalah sumber pengharapan kita yang hidup. Karena kita butuh yang namanya hadirat Allah dalam hidup kita. Akan tetapi jika hadirat Tuhan hampa, maka kita perlu mengkoreksi diri kita. Apa yang menyebabkan hadirat Tuhan tidak hadir dalam hidup kita? Apa yang menyebabkan hadirat Tuhan merasa hampa dalam hidup kita? Yang berdampak setiap permasalahan yang kita hadapi, sepertinya Tuhan tidak pernah menolong. Sepertinya Tuhan tidak memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena apa? Kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata hadirat Tuhan itu bukan identik pada saat kita menyembah, pada saat tadi pagi sebelum firman Tuhan kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan. Hadirat Tuhan bukan identik pada saat ibadah saja, tetapi hadirat Tuhan identik pada saat kita bersekutu dengan Dia. Pada saat kapan? Setiap saat, Bapak Ibu. Bukan hanya saja hari Minggu yang kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan saat ini, tetapi pada setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap hari, kita butuh yang namanya bersekutu dengan Allah. Kita butuh yang namanya hadirat Tuhan yang terus melekat dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, saya mau sharing tentang sisi dari persekutuan. Ya, bahwa identik hadirat Tuhan karena ada persekutuan, Bapak Ibu. Ya. Ada persekutuan yang di situ merupakan objek atau hasil. Persekutuan merupakan hasil dari setiap usaha kita untuk bersekutu dengan Allah. Ada 3 sisi persekutuan. Yang pertama adalah hadiratnya di dalam persekutuan diri Anda, diri saya, dan Anda dengan Tuhan. Yaitu persekutuan pribadi kita. Persekutuan diri kita
diri saya, diri Anda, dan dengan Tuhan, seperti pada saat kita berdoa, kita sedang berusaha, kita sedang membangun sekutu kita dengan Allah, dengan cara kita berkomunikasi dengan Allah, yaitu berdoa. Pada saat kita menyembah Tuhan, di setiap saat, pada saat kita merenung setiap firman-Nya, di situ kita membangun hadirat Tuhan, persekutuan kita secara pribadi dengan Allah. Karena pada saat kita membangun persekutuan pribadi hidup kita dengan Allah, ada kuasa yang luar biasa yang bisa mengubahkan hidup kita, yang bisa merubah hidup kita. Karena apa? Ada persekutuan yang luar biasa yang Allah izinkan bersama-sama dengan kita saat ini. Saya mengutip sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini adalah seorang penulis buku juga. Saya membaca karya tulisannya, saya melihat profil biografi hamba Tuhan ini. Ternyata di balik bisa dikatakan suksesnya buku-buku yang sudah dikaryakan, sudah dituliskan oleh hamba Tuhan ini. Ternyata dia mempunyai sisi kelam yang sangat saya rasa ternyata hamba Tuhan ini seperti ini dulunya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang lahir dari kecil sudah Kristen karena orang tuanya sudah Kristen. Tetapi pada saat di dalam pertumbuhannya di masa anak-anak sampai remaja, dia mengikuti setiap gereja yang sudah terus secara konsisten oleh orang tuanya untuk mengajak anaknya ini, untuk mengajak seorang hamba Tuhan ini sebelumnya. Dia ajak beliau ini untuk datang pada Tuhan di dalam sekolah minggu, di dalam setiap ibadah, persekutuan, dan sebagainya. Tetapi apa yang didapat dari seorang ini, dia merasa tidak mendapat sesuatu apa-apa. Bahkan dia punya motivasi lain bahwa saya akan datang ibadah sekolah minggu hanya untuk apa? Untuk mendapat uang saku, saudara. Untuk mendapat uang jajan. Ya. Singkat cerita, orang tuanya terus memberikan suatu yang konsisten buat dia untuk selalu bersekutu dengan Allah di dalam setiap ibadah. Tetapi apa yang dia lakukan ya? Apa yang diharapkan orang tuanya tidak tercermin di dalam anak ini. Sehingga di dalam dia melakukan studi sekolahnya, dia bersama teman-teman dia hidup bergaul yang sangat buruk. Bahkan dia membolos sekolah, bahkan dia mabuk-mabukan. Sampai suatu ketika orang tuanya ini mendapat surat dari sekolahnya bahwa anaknya tertangkap basah karena dia melakukan mabuk-mabukan. Sehingga anak ini mengakui kesalahannya. Tetapi hal itu tidak menyurutkan anak ini untuk bertobat. Setelah dia mengikuti studi di SMA-nya, dia melakukan studi berikutnya. Dia kuliah, mengambil jurusan perhotelan, dia pergi ke Surabaya. Pada saat dia di Surabaya, ternyata hidupnya tidak mengubahkannya dia juga. Bahkan di situ dia mengalami juga pergaulan yang buruk. Di situ dia mengalami juga mabuk-mabukan. Biliar, itu merupakan rumah pertamanya. Hotel merupakan rumah keduanya. Bahkan pada saat dia memiliki banyak uang, dia banyak teman-temannya mendekatinya. Karena apa? Karena dia punya uang. Tetapi pada saat dia tidak memiliki uang lagi, teman-temannya mulai meninggalkannya. Ini yang membedakan Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengasihi Anda apa adanya. Bukan seperti manusia, bukan seperti teman-temannya ini. Mengasihi dia ada apanya. Sehingga apa yang terjadi dalam anak ini, dia mengalami stuck yang membosankan, dia mengalami kejenuhan. Dan suatu ketika peristiwa terjadi bahwa kakak dari hamba Tuhan ini mengalami meninggal dunia. Di situ dia membuat hatinya makin hancur, bahwa kenapa Tuhan tidak adil dalam hidupnya. Kenapa Tuhan
bisa melakukan hal ini padahal kakaknya ini adalah kakak yang baik. Dia menurut sama orang tuanya, dia tidak pernah melawan sama orang tuanya. Bahkan dia kuliah sampai cum laude, lulus dan sebagainya. Tapi Tuhan memanggil terlebih dahulu kakaknya. Di situ dia semakin hancur hatinya. Sampai suatu ketika saudara dari hamba Tuhan ini menemuinya untuk melihat terakhir kali jenazah abangnya ini. Dia pulang ke Jakarta. Dia melihat pemakaman jenazah abangnya. Dan dia langsung buru-buru kembali lagi ke Surabaya. Karena dia melihat sinis dari mata saudara-saudaranya. Dia melihat bahwa saudara-saudaranya tidak menginginkan dia hadir lagi dalam keluarga ini. Makin hancur hamba Tuhan ini. Makin hancur orang ini. Pada saat bertubi-tubi masalah yang dia hadapinya. Dan suatu ketika pada saat hamba Tuhan ini di Surabaya, dia menginap di sebuah rumah temannya. Di situ dia menginap di sebuah rumah temannya yang dia aktif ke gereja. Pada saat yang nginep rumah teman ini, dia melihat sedang tidur-tiduran. Dia melihat ke atas ada suatu titik cahaya yang sebentar yang dia lihat. Di situ dia melihat bahwa sepertinya ada pengharapan yang Tuhan berikan. Sepertinya ada suatu hal yang baik di dalam cahaya itu. Sehingga orang ini memutuskan untuk kembali ke Jakarta menemui kakaknya, seorang evangelis. Pada saat hamba Tuhan ini menemui kakaknya seorang evangelis ini, kakaknya ini sangat terbuka dengan adiknya ini. Sehingga kakaknya ini berkata pada adiknya ini bahwa ini merupakan jawaban Tuhan atas pergumulan doa dan tim doa saya selama 7 tahun. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. 7 tahun kakaknya berdoa dengan konsisten untuk mengubah perilaku adiknya. Singkat cerita, pada saat seorang ini datang pada kakaknya, dia hanya bertanya orang ini pada kakaknya bahwa apa yang dimaksud dengan iman orang Kristen, apa yang dimaksud dengan surga, apa yang dimaksud dengan neraka. Tetapi kakaknya ini tidak menjawab. Karena dia tahu pada saat kakaknya menjawab, orang ini hanya memakai logikanya saja tentang apa yang dimaksud dengan iman Kristen. Bahkan kakaknya ini hanya bertanya kembali, maukah kamu ikut bersama-sama saya dan teman-teman saya beribadah? Di situ saya akan menjawab pertanyaanmu. Singkat cerita, orang ini mengiyakan, menyanggupkan apa yang ditawarkan kakaknya ini. Di situ di sebuah gereja ada 300 jemaat. Dan kakaknya ini langsung berbicara kepada pemimpin gereja tersebut untuk bersama-sama mendoakan orang ini. Pada saat mereka beribadah, pada saat mereka menyembah Tuhan, pada saat mereka berbahasa roh, di situ Tuhan memberikan kuasanya pada orang ini untuk diubahkan di dalam hadiratnya. Di situ Tuhan mengubahkan yang tadinya mempunyai pribadi yang buruk, Tuhan ubahkan hidupnya menjadi 180 derajat. Ini merupakan titik awal di mana seorang hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan. Di mana titik dari permulaan hamba Tuhan ini untuk setia akan panggilannya. Luar biasa. Pada saat saya terus melihat di dalam kesaksiannya, sangat menarik sekali. Bahwa di situ dia merasakan hadirat Tuhan. Sampai dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Di situ dia mencoba untuk keluar di dalam hadiratnya.
Di situ kakinya serasa berat sekali untuk mengangkat kakinya, untuk pergi menjauh. Bahkan Tuhan izinkan seorang hamba Tuhan ini bisa berbahasa roh hanya sebentar. Luar biasa, Bapak Ibu. Hadiratnya yang memberikan pengharapan yang baru buat orang ini. Singkat cerita, seorang hamba Tuhan ini akhirnya memutuskan untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati dan jiwanya. Dia mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan di dalam gereja tersebut. Bahkan dia terus untuk selalu taat di dalam setiap ibadah-ibadah. Bahkan dia mendedikasikan hatinya untuk boleh melayani Tuhan. Sampai detik ini. Dia melayani Tuhan dari tahap demi tahap. Dia melayani Tuhan dari Camp Pria Sejati, dari pemuritan dan sebagainya. Sampai dia saat ini membuahkan hasil yang baik lewat karya tulisnya. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa hadirat Allah di dalam persekutuan pribadi dengan kita, itu mampu mengubahkan hidup kita. Itu mampu memperbaiki hidup kita. Oleh karena apa? Karena anugerahnya. Pada saat kita memberikan izin hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memang sumber pengharapan yang hidup. Bahwa kita bisa mengatakan memang Tuhan adalah sumber pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kasih Tuhan, kita perlu intim secara pribadi dengan Allah. Saya mau bacakan di Roma 8 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata bahwa sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, saudari, Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan, di dalam hidup saya juga, karena hadirat Allah, seorang Ricky yang tidak ada apa-apanya, Tuhan ubahkan, Tuhan panggil untuk menjadi alatnya. Saya mengingat sekali pada saat retret di Bandung, GS Japuri dan Graha. Di situ saya mengikuti retret tersebut dan ada satu lagu yang sangat menyentuh hati saya. Lagu itu berkata, "Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku." Itu merupakan lagu di mana saya bertobat. Itu merupakan lagu di mana saya mendedikasikan hidup saya bahwa seorang Ricky bukan adalah seorang Ricky yang biasa-biasa, tapi seorang Ricky adalah seorang Ricky yang berguna bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan, sampai saat itu saya memegang komitmen dengan teguh bahwa hidup saya dedikasikan buat Tuhan. Saya melihat bahwa hadirat Tuhan begitu luar biasa pada saat saya berjumpa pertama kali dengan Allah. Saya melihat bahwa Tuhan membukakan setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya pendam waktu itu. Pada saat saya dijemput sekolah minggu, saya bertanya, kenapa orang ini baik sekali menjemput saya? Pada saat saya mengikuti remaja, saya melihat bahwa kenapa orang ini memberikan totalitas hidupnya buat saya.
Kenapa orang ini mau melayani seorang Ricky yang tidak ada apa-apanya ini? Saya melihat bahwa ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang rela mengorbankan hartanya, yang rela mengorbankan setiap waktunya, setiap tenaganya untuk seorang Ricky. Di sini Tuhan membuka hati saya bahwa ternyata ada hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, yang bisa mengubahkan hidup orang-orang. Di situ saya rindu sekali bahwa Tuhan bisa ubahkan hidup saya. Menjadi seorang Ricky yang berguna bagi Tuhan. Menjadi seorang Ricky yang menjadi alatnya bagi Tuhan. Ini yang mengubahkan hidup saya, Bapak Ibu. Momen di mana saya melepaskan hak pribadi saya lepaskan kepada Tuhan untuk mengiring Dia. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, tidak hanya pada saat bersekutu secara pribadi dengan Allah, hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Tetapi bagaimana? Yang kedua adalah bagaimana di dalam persekutuan kita, di dalam setiap penderitaan kita. Seperti di saat kita mendapatkan masalah, seperti di saat masalah pandemi ini terjadi dalam hidup kita, di dalam hidup semua orang ini. Apakah kita masih bersekutu di dalam penderitaan kita? Di saat kita sedang ditipu sama orang, di saat kita sedang dihianati sama orang, di saat kita dicurangi sama orang, di saat kita ditekan sama orang, di saat kita tidak menemui yang namanya ketidakadilan, apakah kita masih bisa bersekutu di dalam penderitaan kita saat ini? Apakah Anda masih memikirkan bagaimana saya mau bersekutu dengan Tuhan? Atau kita hanya terbuai setiap dalam masalah kita saja. Bahkan kita meninggalkan persekutuan kita dengan Allah. Saudara dalam Tuhan, seperti Tuhan di dalam penderitaannya Bapak Ibu. Yang belum lama, 2 minggu lalu kita mengingati pengorbanannya di Jumat Agung. Bahkan dia bangkit pada hari ketiga. Di dalam setiap pengorbanannya memikul salib. Saya melihat bahwa Allah tetap bersekutu. Bahwa Yesus tetap bersekutu dengan Allah. Dan tetap melakukan pengorbanannya untuk saya dan Anda. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Suatu teladan di mana di dalam penderitaannya, yang dia tidak perlu ada di dalam penderitaan tersebut. Dia rela menderita sebagai manusia 100%. Tetapi dia tetap bersekutu dengan Allah. Tetapi dia terus melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah di dalam setiap masalah kita meninggalkan persekutuan kita? Kita meninggalkan ibadah kita. Kita meninggalkan komsel kita. Kita meninggalkan persekutuan orang-orang percaya. Kita berpikir hanya pakai logika kita sendiri. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya. Bukan itu yang Tuhan mau. Tidak ada harapan yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak mengundang hadiratnya. Di dalam setiap penderitaan kita. Tidak ada kuasa yang Tuhan bisa impartasikan. Kalau kita tidak mengundang. Kalau kita tidak bersekutu dengan Dia. Haleluya. Ada suatu kesaksian yang begitu luar biasa. Seorang ibu. Saya melihat di dalam kesaksian seorang ibu ini. Dia begitu harmonis sama suaminya. Tetapi pada saat dia menceritakan apa yang sebelumnya terjadi, saya merasa kaget, Bapak Ibu. Ternyata di dalam kesaksian seorang ibu ini, dia tekun berdoa untuk suaminya selama 15 tahun, Bapak Ibu. 15 tahun ibu ini secara konsisten berdoa buat suaminya. Pertama,
Saya bertanya padanya, mengapa ibu berdoa buat suami ibu? Singkat cerita, suaminya berselingkuh di dalam pernikahannya. Di situ seorang ibu ini terus berharap pada Tuhan. Saya tanya pada ibu ini, mengapa Anda tekun berdoa selama 15 tahun? Mengapa Anda terus berharap pada Tuhan? Dia menjawab ada 2 jawaban. Yang pertama adalah ia mengatakan bahwa cukup suami saja yang tidak waras. Kalau saya ikut tidak waras, kasihan anak-anak saya. Melihat jawaban yang cukup sederhana ini, saya melihat ada pengharapan dalam seorang ibu ini. Terus yang kedua dia menjawab, ia mengatakan bahwa saya tidak pernah melewatkan waktu memuji Tuhan dan berdoa. Dan berharap agar suaminya, saya, dipulihkan Tuhan. Sungguh perkataan yang benar-benar kembali melihat bahwa begitu pentingnya hadirat Tuhan. Begitu pentingnya bahwa hadirat Tuhan adalah sumber pengharapan buat ibu ini. Jawaban yang simpel dan sederhana, tetapi memiliki power yang sangat luar biasa. Pada waktu itu dia berkata bahwa 15 tahun penderitaannya menantikan suaminya terbayar seketika dengan perbuatannya. 7 tahun terakhir ini Bapak Ibu. Rasa sakit yang dia alami selama 15 tahun lenyap seketika dengan hal yang Tuhan kerjakan selama 7 tahun. Ini dalam keluarganya. Luar biasa. Seorang ibu ini yang di dalam penderitaannya, suaminya berselingkuh. Ibu ini berdoa selama 15 tahun dengan secara konsisten. Berharap agar Tuhan ubahkan suaminya ini. Terus menerus ibu ini berdoa. Dan Tuhan menjawab doa ibu ini. Saya yakin dan percaya ada persekutuan yang dijawab bahwa dia terus memuji Tuhan. Dia terus membawa suaminya di dalam doanya. Di situ Tuhan mendengarkan setiap tangisan-tangisan kerinduan yang menjadi harapan buat ibu ini. Ya, 7 tahun dia sudah bersama saat ini. Kesaksiannya begitu memberkati. Ya, bahkan kemanapun dia pergi, dia selalu bersama-sama, baik beribadah dan melayani Tuhan. 7 tahun waktu yang bahagia ini terbayarkan dengan waktu yang sakit. Mungkin waktu yang sangat bergumul dengan selama 15 tahun itu. Bahkan harapannya membuat imannya makin kokoh. Sekokoh pengharapan kami menantikan pemulihan buat rumah tangganya. Bahkan dia berkata bahwa dulu kami tidak bisa menikmati hari-hari bersama. Tetapi kami sekarang ingin menikmati hari-hari bersama Tuhan hingga akhir hayatnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Persekutuan di dalam penderitaannya. Secara konsisten kita terus mencari di dalam persekutuan tersebut. Karena apa Bapak Ibu? Memang Tuhan selalu kelihatan terlambat bagi manusia. Tuhan selalu kelihatan terlambat bagi mata manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan mujizat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk melakukan kesembuhan. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat dan indah buat kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya. Mungkin kita saat ini mengalami yang namanya penderitaan pandemi ini. Mungkin kita melihat bahwa pertolongan Tuhan terlambat. Saya sudah seperti ini Tuhan. Saya sudah tertekan seperti ini Tuhan. Saya butuh pertolongan-Mu Tuhan.
Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Anda. Amin. Kita tetap bersekutu meskipun kita menderita. Kita tetap terus mencari hadirat-Nya. Karena Dia adalah sumber pengharapan. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, persekutuan kita di dalam orang-orang percaya. Saudara dalam Tuhan, bahwa persekutuan yang saya tadi katakan bahwa itu merupakan hasil dari usaha. Baik usaha yang dilakukan secara pribadi, bahkan secara bersama-sama. Seperti dalam judul poin ini. Ya, saya menarik sekali pada saat seorang yang sedang mengalami lumpuh. Dia sedang dipapah. Ya, dia dipapah oleh rekan-rekannya di dalam tempat tidurnya. Ya. Cerita ini sangat menarik di firman Tuhan, bahwa saya melihat ada persekutuan yang manis yang bisa menjadi teladan buat hidup kita. Sampai kalau saudara lihat di Matius 18, di situ ada perikop bahwa orang lumpuh disembuhkan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa orang-orang berbondong-bondong untuk menemui Yesus, termasuk orang lumpuh ini bersama rekan-rekannya. Rekan-rekannya membawa sebuah tilam, ya, di mana orang lumpuh ini terbaring lemah, tidak berdaya. Tetapi rekan 4 orang ini terus bersama-sama menuju kepada keramaian, kepada rumah yang Tuhan Yesus tinggal di situ. Ternyata pada saat dia lihat, pada saat mereka melihat, begitu sesaknya rumah tersebut. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Rekan-rekan yang membawa orang lumpuh ini tidak putus asa. Dia tidak gentar. Dia tidak kembali balik bahwa dia tidak mungkin untuk bisa menemui Yesus, tetapi dia berusaha bersama-sama dengan rekan lainnya. Di situ dia mulai menaik di dalam sebuah rumah, atap rumah, bersama-sama membawa tilamnya. Dan di situ dia mulai membuka atap rumah tersebut dan dia mencoba menurunkan tilam orang lumpuh ini tepat pada Yesus. Saya melihat bahwa begitu usaha kesatuan orang-orang ini, sampai Allah, sampai Yesus menjawab kerinduan mereka. Mari kita baca di Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Ini merupakan kunci di mana kita bersekutu dengan Allah. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya yakin dan percaya di sini mereka berkumpul bersama, berharap bahwa Yesus akan melakukan mujizat. Kita buka juga di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Tadi saya ralat bahwa perikop orang lumpuh ini berada di Markus 2 ayat 1. Kita baca di Markus 2 ayat 5. Di sini Yesus menjawab setiap kerinduan orang-orang percaya ini. Di Markus 2 ayat 5, di situ Yesus berkata bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, merekanya siapa? Merekanya adalah 4 orang yang bersama-sama membawa tilam orang ini dan menurunkan bersama-sama dengan baik sampai berada di depan Yesus. Di situ Yesus berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Maka terbangunlah orang ini dari sakit lumpuhnya. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus melihat iman mereka. Amin. Yesus melihat iman 4 orang ini dengan kerinduannya, dengan sepakatnya, dengan kesatiannya, maka sembuhlah orang ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan persekutuan di dalam orang-orang percaya. Bahwa kita merupakan persekutuan orang percaya. Bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ saya hadir. Di situ Allah hadir. Dan menunjukkan kuasanya. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Karena apa Bapak Ibu?
Pada saat kita bersekutu dengan orang percaya, di situ ada yang namanya timbul kepedulian. Ada yang timbul yang namanya kita peduli dengan satu sama yang lain. Di situ saya melihat juga bahwa mereka percaya bahwa temannya ini sembuh. Di situ saya melihat juga bahwa mereka menolong bukan menghakimi orang tersebut. Bukan bertanya, mengapa kamu menjadi lumpuh? Ini gara-gara kamu. Tapi dia melihat bahwa dia menolong bukan untuk menghakimi orang tersebut. Bahkan saya melihat juga mereka membimbing, bukan menjerumuskan. Mereka berusaha, bahkan mereka menguatkan, bukan melemahkan orang lumpuh ini. Karena dibutuhkan apa? Karakter Bapak Ibu di dalam setiap orang-orang percaya. Ya. Di firman Tuhan di Markus 2 ayat 12. Saya berharap bahwa persekutuan kita yang manis ini bisa berdampak seperti ini Bapak Ibu. Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Ada mujizat Tuhan yang terjadi di situ. Di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Wow, luar biasa. Ada dampak bagi seluruh orang yang melihat mujizat Tuhan. Bahkan mereka terkagum-kagum dengan mujizat Tuhan, dengan perkara Tuhan yang Tuhan izinkan. Di situ dia berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Amin Bapak Ibu. Kita harus memberikan dampak buat sekitar lingkungan kita, buat sekitar lingkungan gereja kita, buat sekitar lingkungan kehidupan kita. Biar mereka bisa melihat bahwa yang begini saya belum pernah lihat. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Buat persekutuan orang-orang percaya. Di situ hadirat Tuhan hadir. Di situ Tuhan memberikan pengharapan. Di situ orang yang membutuhkan pengharapan terjadilah sesuai harapannya. Amin Bapak Ibu. Mari pada saat ini Bapak Ibu, saya menyimpulkan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa hadirat Tuhan adalah sumber pengharapan. Di dalam setiap hadiratnya, kita butuh yang namanya membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak hanya secara pribadi, tetapi pada saat di masa sukar, pada saat di masa penderitaan, kita tidak meninggalkan persekutuan tersebut, tetapi kita terus membangun persekutuan tersebut dengan Allah. Terus yang ketiga, kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kita butuh bersekutu dengan orang-orang percaya. Amin. Saya menarik lagi cerita kesaksian seorang penulis hamba Tuhan ini. 7 tahun kakaknya berdoa bersama-sama dengan tim doa gerejanya. Tetapi di situ Tuhan menjawab pergumulan doa. Enggak hanya saja kakaknya tetapi tim doanya. Hati Tuhan digugahkan dengan banyak orang percaya yang berharap padanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan kami butuhkan bukan hanya saja pada saat ini Tuhan, tetapi setiap saat Tuhan, setiap detik, setiap menit, setiap hari kami butuh hadirat-Mu karena Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Jika kami butuh diperbaiki Tuhan, Tuhan ubahkan hidup kami Tuhan. Karena kami butuh harapan yang baru padamu Tuhan. Jika kami butuh kesembuhan Tuhan, biarlah terjadilah. Biarlah kami boleh memperoleh harapan kesembuhan, mujizat yang daripadamu Tuhan. Jika kami memiliki pergumulan Tuhan yang sulit, yang kami membuat tertekan Tuhan saat ini, kami butuh Tuhan harapan yang baru, yang memberikan kekuatan buat kami, yang memberikan damai sejahtera buat kami, yang memberikan penghiburan dan sukacita buat kami, dan kami berserah terus Tuhan, hanya pada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, baik di Puri dan Geraha, baik siapapun yang melihat ibadah pada pagi hari ini. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan melingkupi setiap hati-hati yang membuka hatinya untuk beroleh hadirat-Nya,
untuk Tuhan izinkan hadirat-Mu terus menguasai hati mereka. Terima kasih Bapa, kiranya harapan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti Tuhan di saat kami terus bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Senang kita boleh diberi kesempatan lagi untuk ada dalam ibadah bersama dengan keluarga, namun tidak akan pernah menghilangkan berkat dan hadirat Tuhan. Ketika kita haus, rindu, dan membuka hati kita. Pagi ini kita sudah diberkati dengan semua penata layan yang boleh melayani kita dalam pujian, penyembahan, tim musik, dan saudara-saudara kita yang membantu untuk bisa kita ibadah di dalam ibadah online ini. Dan tentunya kita juga sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Riki Sanjaya, berbicara mengenai pengharapan dan hadirat Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hadirat Tuhan itu sangat-sangat menjadi sesuatu yang harus kita rindukan, menjadi sesuatu yang harus kita dambakan setiap hari, karena hadirat Tuhan juga akan melahirkan satu persekutuan kita, baik secara pribadi dengan Tuhan maupun dengan sesama, baik dalam keluarga, dalam teman, sahabat, ataupun dalam pelayanan kita. Dan hadirat Tuhan membawa kita untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memiliki kebersamaan, kepedulian dengan orang-orang lain. Satu sama lain bisa membagi kasih. Dan apa yang perlu diperhatikan, apakah di saat-saat hidup kita tertekan, ada masalah, mengalami hari-hari yang berat, masihkah kita merindukan persekutuan dengan Tuhan? Tentunya dalam situasi kondisi apapun, kita harusnya merindukan hadirat Tuhan. Karena itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Yesaya 55 ayat 8 katakan bahwa rancanganku itu bukan rancanganmu, jalanmu itu bukan jalanku, dan terpujilah nama Tuhan. Artinya segala sesuatu itu Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita, dan tentunya rencana yang baik, bukan rencana kecelakaan. Dan kalau kita selalu merindukan hadirat Tuhan, maka disitulah lahir pengharapan-pengharapan yang mungkin secara logika itu tidak mungkin, tetapi melalui hadirat Tuhan, maka pengharapan itu akan menjadi sesuatu dorongan, sesuatu support di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Marilah setiap hari kita akan menjadi orang-orang percayanya Tuhan yang selalu berusaha untuk hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan dapat menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat dan salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, saya akan mengakhiri ibadah online pada pagi ini dan mengajak kita untuk satu di dalam doa. Dan marilah kita akan sama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat minggu ini di mana kami dapat mengikuti
ibadah online dengan keluarga kami di rumah. Dan kami sudah bersyukur mendapatkan lawatan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani. Istimewa firman-Mu yang mengingatkan kepada kami betapa berartinya hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan akan menjalin sesuatu kepedulian, kasih baik kepada keluarga juga kepada orang-orang lain. Ya Tuhan, doa hamba-Mu 1 minggu ke depan yang akan dilalui, kiranya Tuhan akan melindungi setiap keluarga-keluarga, setiap imam-imam di dalam keluarga, untuk hidup takut kepada Tuhan dan membawa keluarganya kepada kebenaran. Tuhan juga menyertai para istri yang menjadi penolong di dalam keluarga dan mendampingi suaminya. Tuhan beri kekuatan khusus, kasih yang tak pernah habis untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Dan juga kepada semua anak-anak, Tuhan juga akan ada bersama mereka. Baik mereka yang sudah berkeluarga maupun mereka yang masih ada bersama dengan orang tua mereka. Tuhan selalu ada melindungi mereka. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Datangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga sehati berdoa buat bangsa yang kami kasih Indonesia. Kiranya Tuhan terus menurunkan belas kasih dan menyelamatkan bangsa kami, sehingga bangsa kami akan memperoleh pemulihan kembali dan semua akan berjalan kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan selalu melindungi bangsa kami melalui presiden yang kami kasih, Bapak Jokowi. Semua aparat pemerintahan yang ada, Tuhan menyertai semua. Ya Tuhan, kami juga sehati berdoa buat gereja-gereja, buat para hamba-hamba Tuhan, para jemaat-jemaat-Mu di seluruh muka bumi ini. Teguhkan dan kuatkan iman mereka. Dan Tuhan, hamba-Mu juga secara khusus berdoa buat semua pengerja, pengurus-pengurus gereja baik di Puri dan Geraha. Berikanlah mereka selalu hati yang penuh dengan semangat melayani Tuhan, setia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu di Puri Geraha dari yang tertua sampai dengan anak-anak yang paling kecil. Tuhan, Engkau menyertai hidup mereka, hari-hari mereka dijauhkan daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kalau ada pergumulan masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan. Dan kami boleh tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu sampai pada waktunya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada mengikuti ibadah online ini. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Yesus, dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya selalu kebesaran Tuhan, marilah kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.